Hai, salam anggrek. Kami dari Anggrek Kepitu kali ini ingin menampilkan Dendrobium bullinianum, spesies dari negeri tetangga kita. Dan kali ini yang saya tampilkan ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Mungkin para pecinta anggrek tanda tanya, kenapa kok yang ditampilkan kondisinya jelek ya? Kenapa gundul? Nah, di sini saya mau menyampaikan batang-batang yang gundul ini memang sudah ciri khasnya tanaman jenis Dendrobium bullinianum. Berarti batang ini batang tua yang sudah siap untuk berbunga. Kalau batang muda ada daunnya, ini belum siap untuk berbunga, ini juga belum siap untuk berbunga, sama-sama belum siap untuk berbunga. Nah, kalau dia sudah gundul seperti ini, ya, dia akan gampang sekali berbunga, dan tanaman ini tanaman yang tidak rewel, rajin sekali berbunga. Pada saat ini yang saya tampilkan kondisinya semua belum mekar. Dan ini kenapa kok tidak penuh? Ya, karena beberapa bulan yang lalu dia sudah berbunga. Ini kondisinya ya, yang bekas-bekas bunga sama ya. Ini bekas-bekas bunganya, ini bekas bunga semua ya. Bahkan di sini pun ini bekas bunga ya. Terus ini bekas bunga. Ini bekas bunga. Ini bekas bunga, ini bekas bunga. Bahkan sampai di bawah ini pun bekas bunganya masih ada ya. Ini bekas bunga, ini juga bekas bunga ya. Ini masih belum kita hilangi ya, masih ada. Kemudian yang bonggol yang ini juga sama, ini bekas-bekas bunganya ada semua. Ini juga bekas bunganya ada semua ya. Beberapa bulan kemarin dia berbunganya lebih banyak dari ini, sangat hampir semuanya full ya. Ini juga bekas bunganya ada ini ya. Kemudian yang ini sama, ini 1, 2, ini sekarang kan ada calon bunga ya, ada yang masih kuncup. Tapi di sini beberapa bulan yang lalu ini juga sama, ini bekas bunganya nih. Nih, sebagian sudah kita hilangi atau gogrok sendiri, ini sama di tiap ruas. Nah, pada saat kemarin berbunganya posisi di sini, yang sekarang ada di sini ya. Sama, ini juga bekas bunga. Sama. Ya, yang kalau tidak salah ingat saya di bulan April apa ya, ini bekas bunga juga nih. Nih, ini bekas bunga. Ini bekas bunga, ini bekas bunga. Sangat banyak sekali waktu itu berbunganya, ini bekasnya. Ini bekasnya juga ya. Sama. Ini full bunga. Ini juga. Maka kalau kok nggak dihilangi kotoran-kotorannya, biarin. Saya ingin menyampaikan aja kepada para pecinta tanaman anggrek bahwa bekas berbunga tidak perlu dipotong, karena nanti entah sebelahnya atau di bawahnya atau di atasnya akan muncul berbunga kembali. Ini juga yang bekas bunganya ya. Nih. Jadi rekan-rekan para pecinta anggrek dimanapun berada, sekali lagi, tanaman yang bekas berbunga atau pernah berbunga jangan kita potong, jangan kita buang, karena kadang-kadang memang ada yang belum paham, habis berbunga pasti sudah selesai, dipotong, dibuang. Enggak, ini justru kesempatannya dia untuk berbunga kembali. Ini ada satu diantaranya aneh lagi juga nih, saya malah baru tahu. Dia rengket sekali, jaraknya 1, 2, 3, 4. Padahal di antara 2, 3 ini ada bekas bunganya. Ini bekas bunga yang waktu itu dia berbunga. Nah, posisinya di sini nempel sekali. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita nggak bisa memastikan pasti bunganya berada di ruas yang sebelah mana, nggak bisa. Nyatanya ini dekat-dekat sekalipun berbunga. Ya, jadi tanaman ini memang punya satu keunikan tersendiri. Setiap tanaman pasti ada bedanya, tidak pasti sama. Ya, coba para pecinta tanaman anggrek perhatikan satu persatu di tiap pohon atau tiap bulb atau tiap batang yang kami miliki ini. Sepintas memang kelihatannya jelek, tapi belum tentu loh
Yang jelek itu tidak memberikan keindahan, yang jelek pun masih bisa memberikan keindahan. Inilah uniknya kuasa ilahi untuk menciptakan apapun yang beliau kehendaki. Ini masih asli tanaman spesies. Hai para pecinta anggrek spesies dimanapun berada, saya mau menampilkan Dendrobium spesies Bullinianum yang kondisinya sudah 90% berbunga. Ya, ini sudah mekar semua, ini sudah mekar, tapi ada bagian yang belum, juga ini ada bagian yang belum. Cantik kan warnanya? Kuning-kuning agak orange sedikit ya. Tanaman ini sangat-sangat indah kalau semuanya nanti sudah biak mekar semua. Ada yang tertarik? Silahkan datang ke Anggrek Gebitu untuk bisa meminang Dendrobium ini. Dendrobium bullinianum adalah jenis spesies Dendrobium yang berasal dari negara Filipina dan Vietnam. Biasanya ditemukan di hutan pada ketinggian di bawah 1000 meter dpl. Ada sumber lain pula yang mengatakan berasal dari Samoa. Tanaman ini pertama kali dideskripsikan oleh Hendrik Gustav Reisenberg di tahun 1862 pada Botaniszeitung. Dinamakan Bullinianum untuk memberikan penghargaan terhadap Mr. Bullen di Law and Co. Nursery. Beliau sebagai petani anggrek pertama yang berhasil membudidayakan anggrek jenis ini di Inggris Raya. Tanaman ini batangnya seperti tak beraturan, cenderung terjumbai atau menggantung bebas belok kanan belok kiri. Pokoknya nggak karuan lah ya belokannya. Beberapa kolektor biasanya memberikan penyangga lewat kayu lalu diikatkan di kayu. Ada juga yang diikatkan di kawat biar agak rapi lah pokoknya bentuknya. Batang tersebut panjangnya kurang lebih 60 cm sampai dengan 1 meter. Tebalnya batang tersebut kurang lebih 1,5 cm. Daunnya lurus, warna hijau dengan panjang sekitar 10 cm. Daun tumbuh selang-seling kanan kiri, tidak memutar di sepanjang batang. Jadi daunnya itu di kanan kirinya batang tersebut. Daun hanya ada di batang muda yang masih tumbuh memanjang. Dan daun tersebut akan berhenti tumbuh ketika batang sudah tua, kurang lebih ya umur sampai 2 tahun lah. Batang yang cukup panjang dan sudah tua tersebut, jelek kan tampilannya, biasanya orang terus pada motong dibuang. Tapi tolong, untuk tanaman Bullinianum ini biarkan saja. Kenapa? Karena di batang yang tanpa daun tersebut akan muncul bunga yang sangat cantik sekali. Dan ini bunganya akan sering muncul, 1 tahun bisa 4 kali berbunga. Rajin sekali bunganya termasuknya. Dan bunga ini bisa berkali-kali muncul di ruas-ruasnya. Ruas-ruas batang itu bisa muncul berkali-kali. Kalau kali ini barangkali muncul sisi depan, sisi samping kanan atau samping kiri, besok sisi yang sebelah yang lainnya lagi. Yang jelas di lingkar batang tersebut itu bisa muncul berkali-kali bunganya. Bunganya itu kecil, ukuran kurang lebih 2 cm. Bentuknya gerombol, warnanya kuning sampai dengan orange. Kenapa dikatakan warnanya kuning sampai dengan orange? Karena ini kan tanaman hutan, jadi kemungkinan ada varietas lain yang
berbeda atau terjadi mutasi warna. Namun yang anggrek kepitu miliki yang warnanya kuning. Jadi memang yang namanya tanaman hutan itu kadang-kadang ada mutasi, sama dengan seperti misalnya Dendrobium spectabil yang dari Papua, biarpun bentuknya sama, fisiknya, warnanya juga sama, tapi bunganya ada perbedaan, baik warna, bentuk, atau coraknya itu ada perbedaan. Nanti lain kali saya akan bahas tentang spectabil pula. Coba diperhatikan di bunga tersebut ya, yang kecil itu, di kelopaknya setelah bentuk setengah lingkaran atau lingkaran itu ada garis-garis merah yang arahnya menuju keluar. Jadi dari pusat titik dalam itu setelah lingkaran kayak bentuk lingkaran itu ada garis yang menuju keluar warnanya merah. Cantik sekali. Jadi kontras dengan warna kuningnya, kelihatan cantik. Tanaman tersebut menyukai temperatur sejuk hangat dengan cahaya sedang dan air sedang, lembab tapi tidak basah. Ini yang rada bingung juga, karena di tempat kami panas ya dia kepanasan, hujan ya dia kehujanan. Yang kami lakukan di tempat kami ya biasa saja seperti itu. Kami naruh ya di teras, kadang-kadang kami pindah atau kami putar biar kenanya sinar matahari bergantian. Kadang-kadang juga kita taruh di halaman luar, di bawah pohon. Dan kalau musim hujan pun di tempat kami ya kena air hujan ya kleproh itu, klebus. Yang jelas kami tidak memberikan perlakuan yang berbeda saat tanaman itu mau bunga, hampir bunga, ataupun sedang bunga. Jadi tanaman ini kenyataannya di tempat panas bisa, di tempat sejuk bisa, di tempat dingin juga bisa. Karena ada teman saya yang membeli tanaman ini dari tempat saya, dia tinggal di daerah yang sangat dingin, tanaman tersebut juga bisa hidup dan bisa berbunga. Malah nggak ada masalah apa-apa juga, di sana juga dihujan-hujankan. Dan kalau kita menikmati tanaman spesies itu sebetulnya kan menikmati keindahan alam. Di saat tanaman itu kita nikmati dari dia masih kecil, dia berdaun banyak, kemudian daun berguguran, tinggal batang-batang yang jelek sekali, dari batang yang jelek kita tunggu sampai dia muncul bunga yang cantik sekali. Nah, itulah kepuasan tersendiri ketika kita sebagai seorang pecinta tanaman, sebagai seorang koleksi tanaman, sebagai seorang yang menghargai hasil karya kuasa ilahi kan ini ya, hasil dari Tuhan ya, karena ini memang tanaman hutan. Itu keindahannya, kepuasannya ketika tanaman ini mau hidup, mau tumbuh anak, mau muncul bunga, itu kan satu kepuasan tersendiri. Sambil kita menikmati, kita membayangkan, oh tanaman ini berasal dari satu negara tertentu atau pulau tertentu. Itu nikmat sekali. Teman-teman para pecinta anggrek dimanapun berada, kalau informasi saya masih kurang lengkap, mungkin ada teman-teman yang lebih paham lagi, tolong untuk dilengkapi. Karena keterbatasan pemahaman saya atau pengetahuan saya hanya membaca dari buku-buku atau literatur yang berbahasa Inggris. Ada juga ya sedikit yang disinggung dengan bahasa Jermannya, tapi kalau saya harus mengucapkan dengan bahasa-bahasa asing, khawatirnya lidah saya kepleset malah tidak pas, maka kami terpaksa menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kiranya itu, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih.